Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua senantiasa sehat dan boleh menjalani akhir pekan dengan penuh sukacita. Salam 52. Saya Romagus CSSR ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini pada Sabtu 24 April 2021 ini merenungkan Injil Tuhan dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin men-sharingkan dua pengalaman kepada Bapak Ibu saudari-saudara. Pengalaman yang pertama itu pengalaman saya sendiri, dan pengalaman yang kedua adalah pengalaman seorang teman imam. Pengalaman yang pertama Bapak Ibu saudari-saudara. Pada tanggal 11 April 2007, saya bersama dengan teman-teman para frater waktu itu baru menyelesaikan Triduum, 3 hari mempersiapkan diri untuk menerima tahbisan diakon di Yogyakarta, di Seminari Tinggi Kentungan, Yogyakarta. 3 hari lagi, itu berarti tanggal 14 kami akan menerima tahbisan. Dan tanggal 11 masa persiapan Triduum, semacam retret kecil, itu berakhir. Ketika saya kembali bersama teman-teman di Wisma Sang Penebus Yogyakarta, saya dipanggil oleh Romo Rektor di kamarnya, lalu memberitakan bahwa bapak saya sudah meninggal. Saya tidak bisa berbicara apapun terhadap berita ini. Saya sungguh bingung, tidak menduga situasi akan terjadi. Justru menjelang 3 hari lagi saya bersama teman-teman akan menerima tahbisan diakon. Pikiran saya kosong. Sungguh-sungguh pengalaman yang tidak saya harapkan terjadi.
Memang saya tahu bapak saya sudah sakit selama beberapa tahun, tetapi tidak menduga bahwa beliau akan pergi justru menjelang saya tahbisan. Lalu setelah itu Romo Rektor mengajak saya ke kapel untuk berdoa, berdua saja. Beliau yang berdoa, saya sama sekali tidak merasa terlibat dalam doa itu. Beliau berdoa, saya hanya duduk diam. Saya sedih iya, menangis itu pasti. Entah Romo Rektor berdoa apa, saya tidak begitu memperhatikan. Pikiran saya benar-benar kosong. Yang ada dalam hati itu adalah mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan begitu tega? Jadi saya memandang salib yang ada di kapel, salib besar. Mengapa engkau tega seperti ini? Entah berapa lama Romo Rektor berdoa saat itu, saya tidak begitu mengikutinya. Setelah itu beliau keluar, lalu saya juga kembali ke kamar dalam situasi diam, lemas. Dan saya mulai berpikir, mungkin inilah waktunya saya harus mengambil keputusan. Mungkin saya tidak ingin melanjutkan menjadi imam, mungkin saya tidak siap untuk tahbisan diakon. Pengalaman yang sungguh menantang saya saat itu. 3 hari lagi akan tahbisan diakon. Selama 2 hari saya hanya di kamar saja, badan lemas, pikiran tidak tentu dan sebagainya. Sampai saya mendapatkan satu telepon dari pastor paroki saya di Pulau Sumba waktu itu. Beliau menelpon saya dan menanyakan kabar, menanyakan kesiapan untuk tahbisan dan sebagainya. Saya hanya bisa menjawab bahwa saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tapi satu kalimatnya itu meruntuhkan seluruh situasi saya waktu itu, yang memang saya berpikir untuk kalau tidak tunda sebaiknya saya keluar. Sebagai tanda protes kepada Tuhan mengenai pengalaman mengapa bapak saya meninggal justru 3 hari ketika saya akan menerima tahbisan diakon. Kalimat romo paroki saya seperti ini. Jangan mundur Agus. Ada rencana Tuhan di balik peristiwa ini. Ada rencana agung Tuhan di balik peristiwa ini. Kalimat itu sungguh-sungguh seperti menabrak hati saya yang sudah mulai keras waktu itu. Untuk, sudahlah, tanggalkan jubah saja. Tapi kalimat tadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sungguh menohok hati saya. Ada rencana Tuhan, rencana agung Tuhan di balik peristiwa ini. Saya renungkan kalimat itu, saya berterima kasih kepada pastor paroki saya. Lalu malamnya saya menghadap Romo Rektor dan mengatakan, besok saya siap menerima tahbisan diakon. Kalimat itu meneguhkan, kalimat itu menguatkan. Ada rencana agung Tuhan di balik peristiwa ini. Ada pengalaman yang tidak saya harapkan terjadi. Toh itu terjadi. Dalam refleksi saya Bapak Ibu Saudari-saudara, mungkin ini salah satu cara Tuhan membentuk saya. Mungkin ini salah satu ujian yang Tuhan berikan sebelum saya menerima tahbisan diakon. Pengalaman itu meneguhkan pada akhirnya. Bukan lagi protes kepada Tuhan, tetapi berserah. Saya akan maju terus. Pengalaman yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, baru kemarin sore saya mengikuti misa peringatan 40 hari meninggalnya seorang umat, dan seorang teman Romo memimpin perayaan itu sekaligus berkhotbah.
Yang diperingati 40 hari meninggalnya adalah seorang ibu yang pernah bekerja di seminari menengah Sinar Buana di Pulau Sumba. Ibu yang masak untuk para seminaris, para calon imam. Sehingga Romo yang memimpin misa mengenal baik ibu ini, almarhum, yang meninggal karena terpapar COVID-19. Romo ini sendiri sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya baru juga kehilangan bapaknya karena terpapar COVID. Dalam khotbahnya yang bagi saya sungguh menyentuh, beliau menceritakan bagaimana pergumulannya menghadapi situasi yang tidak dia harapkan. Kehilangan seorang bapa dalam masa pandemi seperti ini, dan sebagai seorang anak yang adalah seorang imam, seorang romo, dia tidak bisa memimpin misa untuk menguburkan bapaknya, ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Romo mengatakan dalam khotbahnya, sudah berapa ratus jenazah saya berkati jenazahnya, saya pimpin perayaan Ekaristinya, tapi mengapa untuk bapak saya sendiri saya tidak bisa memimpin perayaan Ekaristi karena corona, karena pandemi ini. Sungguh situasi yang tidak mudah, saudari-saudara. Tetapi Romo ini kemudian menegaskan dalam refleksinya, rupanya Tuhan memang mau saya menjadi lebih kuat ketika saya harus mendampingi orang-orang yang kehilangan pasangan hidupnya, kehilangan keluarganya, kehilangan orang-orang terdekatnya karena terpapar corona. Pengalaman yang tidak diharapkan itu sungguh menjadi suatu kekuatan justru untuk meneguhkan saudari-saudara umat yang lain yang kehilangan saudara-saudarinya, orang tuanya, keluarganya, orang-orang terdekatnya. Jadi memang di awal selalu ada pergumulan, ada tanda tanya, ada rasa marah, ada rasa emosi, sebagaimana juga saya alami sendiri kehilangan ayah 3 hari sebelum tabisan diakon. Dan Romo tadi yang kehilangan ayah pada masa pandemi dan dia tidak bisa merayakan misa di rumah bersama keluarga karena corona. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang terjadi tanpa kita duga. Ada banyak pengalaman dalam hidup ini, pengalaman pahit, kejutan-kejutan yang tidak kita harapkan dari Tuhan, yang justru menantang iman kita. Apakah kita akan terus maju atau mundur? Apakah kita akan tinggal dalam protes kepada Tuhan, ataukah kita berusaha menyelami apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa ini? Dengan 2 pengalaman yang saya sharingkan tadi, saudari-saudara, saya mau mengajak kita semua justru untuk masuk ke dalam pewartaan Injil hari ini. Tuhan Yesus menantang para muridnya, dan murid-muridnya kemudian berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup untuk menanggungnya? Siapa yang sanggup untuk mendengarnya? Lalu kemudian banyak yang mundur, banyak yang meninggalkan Yesus. Ketika Yesus bersama-sama dengan ke-12 muridnya, lalu dia bertanya kepada mereka, apakah perkataan-perkataan ini mengguncangkan imanmu? Dan di bagian akhir Injil hari ini, saudara-saudari, kita mendengarkan pertanyaannya kepada ke-12 murid. Kalimat yang menurut saya penting untuk kita refleksikan sebagai pengikut Kristus yang juga mengalami seringkali pengalaman-pengalaman yang mengguncang iman, yang mengguncang hidup kita. Pertanyaan Yesus adalah, apakah kamu
tidak mau pergi juga? Atau kalau dibalik kalimatnya, mengapa Anda masih terus menjadi pengikut Kristus? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak kita harapkan, pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang berat, kehilangan orang tercinta, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, orang tua, anak, dan sebagainya, tidak selalu menjadi pengalaman yang mudah bagi kebanyakan orang. Tidak mudah mencerna apa rencana Tuhan di balik setiap peristiwa pahit itu, peristiwa kehilangan itu. Tapi hari ini kita diteguhkan dengan pertanyaan Yesus yang menohok kepada hati, kepada iman kita. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau kita masih setia kepada Tuhan, apa alasan kita? Saudari-saudara, ikut Tuhan itu memang tidak menjanjikan bahwa segala sesuatu akan berjalan enak, lancar, tidak ada tantangannya, tak ada kesulitannya, tak ada hambatannya. Kalau Anda merindukan pengalaman seperti itu, saya mau bilang saudari-saudara, Anda salah alamat. Tapi kalau Anda memutuskan untuk mengikuti Yesus, bukankah Yesus sudah pernah mengatakan kepada kita, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib dan mengikuti cara hidup Yesus. Disinilah saudari-saudara kita diteguhkan manakala kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Kalau kita masih setia, saya berpikir, saya menduga itu karena kita memang mau setia. Itu karena kita mau pasrah kepada penyelenggaraan Tuhan yang tidak selalu sesuai dengan rencana atau rancangan kita, tetapi sesuai dengan rencana agung kehendak Tuhan. Apakah Anda tidak mau pergi juga? Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa terang-terangan menyampaikan sabdamu yang tidak selalu mudah juga kami pahami. Tidak selalu mudah kami cerna. Tak selalu mudah kami ikuti. Namun Engkau terus menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau meneguhkan kami lewat firman-Mu. Karena firman-Mu adalah roh dan hidup. Kuatkan kami Tuhan untuk senantiasa belajar. Menjadi pribadi-pribadi. Menjadi orang-orang yang mau tetap setia, mau pasrah, mau mengikuti alur yang telah Engkau tetapkan untuk kami masing-masing. Ya Tuhan yang penuh kasih, pandanglah dengan penuh kasih sayang akan saudari-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, salib-salib yang berat, pengalaman-pengalaman iman yang mengguncang. Semoga Engkau tetap meneguhkan mereka untuk setia, untuk tetap berada dekat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.